benarkah kemunculan Dajjal sangat ditunggu kaum Yahudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keimanan yang kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Dajjal adalah salah satu sosok paling kontroversial dalam kepercayaan agama-agama besar, terutama Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, Dajjal dikenal sebagai pembohong besar yang akan muncul menjelang hari kiamat untuk menyesatkan manusia dengan tipu dayanya. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, ada kepercayaan tertentu yang menyebutkan bahwa kedatangan sosok ini justru dianggap sebagai awal dari kebangkitan kejayaan mereka. Lantas, benarkah kemunculan Dajjal sangat dinantikan oleh kaum Yahudi? Bagaimana peran Dajjal dalam skenario akhir zaman menurut Islam? Kepercayaan Yahudi terhadap kedatangan sang Mesias palsu. Dalam literatur yang membahas konspirasi dunia, beberapa penulis mengemukakan bahwa ada kelompok tertentu dalam agama Yahudi yang meyakini bahwa kedatangan sosok mirip Dajjal adalah bagian dari rencana besar untuk menguasai dunia. Dalam buku The Diary of Dajjal karya Noriaga dan Archenard, disebutkan bahwa ada upaya untuk menciptakan sebuah tatanan dunia baru, New World Order, yang didasarkan pada materialisme dan kendali atas berbagai aspek kehidupan manusia, seperti media, hiburan, dan ekonomi. Beberapa teori menyebut bahwa kelompok ini menginginkan hadirnya seorang pemimpin dunia yang mampu membangun negara Yahudi yang kuat dan berkuasa atas seluruh umat manusia. Konsep ini mirip dengan gagasan Mesias dalam tradisi Yahudi, tetapi dalam Islam, sosok yang mereka tunggu justru mirip dengan ciri-ciri Dajjal yang akan menipu manusia dengan kehebatan dan kekuatan yang tampak luar biasa. Sheikh Imran Hossein, seorang ulama asal Trinidad, dalam berbagai kajiannya menyebutkan bahwa skenario ini sejalan dengan peringatan yang diberikan dalam Islam. Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul sebagai Mesias palsu yang mencoba meniru peran Nabi Isa alaihi salam. Namun, perbedaannya sangat jelas. Nabi Isa adalah utusan Allah yang datang untuk menegakkan keadilan, sedangkan Dajjal adalah pemimpin yang menyesatkan dan membawa manusia kepada kebinasaan. Dajjal dan pertempuran akhir zaman. Dalam Islam, menjelang hari kiamat, akan terjadi pertempuran besar antara Dajjal dan kaum muslimin. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul dengan pasukannya, berusaha menguasai dunia, termasuk Palestina. Namun, pada akhirnya, ia akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul Dajjal di tengah-tengah umatku. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam, seolah-olah Dajjal itu Urwah bin Mas'ud, lalu ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Hadis riwayat Muslim. Menurut buku Misteri Dajjal karya Wianto Suud, di akhir zaman, Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bersatu untuk melawan Dajjal dan para pengikutnya. Imam Mahdi akan memimpin pasukan Muslim yang sebelumnya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sementara Dajjal akan memimpin 70.000 pasukan Yahudi yang berusaha menguasai Syam, Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon. Ketika pertempuran mencapai puncaknya, Nabi Isa akan turun dari langit di menara putih sebelah timur Damaskus. Beliau akan mengenakan pakaian berwarna kuning yang dicelup dengan waras dan za'faran, serta ditemani oleh 2 malaikat. Imam Mahdi akan mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam solat, tetapi beliau menolak dan meminta Imam Mahdi untuk tetap memimpin. Setelah solat, Nabi Isa akan memimpin pasukan Muslim dalam pertempuran. Dalam hadis disebutkan bahwa saat Dajjal melihat Nabi Isa, tubuhnya langsung meleleh seperti garam yang larut dalam air. Ia pun melarikan diri ke Palestina, tetapi akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lod. Fitnah Dajjal dan cara melindungi diri. Dajjal bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga ancaman bagi keimanan. Fitnahnya begitu besar,
sehingga dapat menyesatkan banyak orang, termasuk umat Islam yang lemah iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan beberapa cara untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. Di antaranya adalah dengan membaca 10 ayat pertama atau terakhir dari surah Al-Kahfi. Beliau bersabda, barang siapa yang senantiasa membaca 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka ia akan terhindar dari Dajjal. Dalam riwayat lain, dari akhir surah Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan doa perlindungan dari fitnah Dajjal yang sebaiknya dibaca dalam setiap solat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Tempat terbaik untuk berlindung dari fitnah Dajjal adalah Makkah dan Madinah. Hadis menyebutkan bahwa Dajjal tidak akan bisa memasuki dua kota suci ini karena dijaga oleh malaikat. Kesimpulan, pelajaran dari kisah Dajjal. Kisah Dajjal bukan hanya tentang perang dan kejahatan yang akan datang di akhir zaman, tetapi juga tentang pelajaran moral yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, dunia sudah dipenuhi dengan berbagai bentuk fitnah, mulai dari media yang menyesatkan, hiburan yang merusak moral, hingga gaya hidup yang menjauhkan manusia dari agama. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga iman dan berpegang teguh pada ajaran Islam, agar tidak terjerumus dalam ilusi dunia. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kejahatan, betapapun kuatnya, tidak akan bertahan selamanya. Pada akhirnya, kebenaran akan menang. Hal ini memberikan harapan bagi kita untuk tetap teguh dalam menjalani hidup dengan kejujuran dan kebaikan. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kejahatan, betapapun kuatnya, tidak akan bertahan selamanya. Pada akhirnya, kebenaran akan menang. Hal ini memberikan harapan bagi kita untuk tetap teguh dalam menjalani hidup dengan kejujuran dan kebaikan. Sebagai umat Islam, kita juga harus mengambil hikmah bahwa persatuan adalah kunci dalam menghadapi fitnah besar. Imam Mahdi dan Nabi Isa tidak berjuang sendirian, tetapi bersama-sama dengan umat Islam lainnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kebersamaan, persaudaraan, dan saling tolong-menolong dalam menghadapi tantangan hidup. Terakhir, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun musuh yang dihadapi, perlindungan terbaik tetaplah dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita selalu memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan berdoa agar diberikan keteguhan iman serta keselamatan dari segala bentuk fitnah dunia. Wallahu a'lam.